Shalom guys, shalom, kamu apa kabar? Ya, saya percaya kamu dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati Tuhan. Katakan amin. Kali ini saya mau bicara tentang pendeta minta-minta mobil ke jemaat. Dasar pendeta nggak tahu malu. Pendeta nggak tahu etika. Pendeta malu-maluin nama Tuhan. Ya, jadi teman-teman, saya percaya sharing saya hari ini akan menjadi berkat buat kita semua. Ya, simak terus dari awal sampai akhir. Dan sebenarnya saya mau mulai dengan gini. Saya mendengar cerita ini langsung dari orang tua saya. Orang tua saya tahu persis kejadiannya dan ini bukan hoax atau bukan gosip ya. Lalu sebenarnya sejujurnya saya tidak kenal secara langsung dengan pendeta ini. Saya pernah beberapa kali bertemu, salaman, saling menyapa, tapi kenal secara pribadi tidak. Sorry. Pendeta ini itu suami istri, satu pasang pendeta. Sebenarnya mereka bukan dari kota yang kami tinggali, ya. Mereka dari kota lain datang ke kota kami. Dan mereka datang ke salah satu jemaat di kota kami, di gereja kami, untuk minta mobil. Guys, kalau dipikir jemaat ini bukan jemaatnya dia. Parah kan? Ya. Lalu jemaat ini juga memang sih jemaat yang kaya. Mobilnya banyak. Usahanya maju, diberkati Tuhan luar biasa. Jemaat kaya ini juga suka pelayanan, suka mendukung gereja dalam pelayanan-pelayanan. Suka juga dukung materi, keuangan, dan lain sebagainya. Tapi memang bukan jemaatnya dia sendiri. Ya, bahkan jemaat ini memang adalah jemaat yang salah satu terkaya di kota itu. Nah, oke. Lanjut ya. Dan ketika pendeta ini datang ke orang kaya itu, dia terang-terangan bilang, "Hey, saya butuh mobil, saya minta mobil dong. Kamu kasih saya mobil untuk pelayanan, untuk melakukan ini, itu, dan lain sebagainya." Setahu saya, pendeta itu tidak menerima mobil dari si kaya ini. Ya, setahu saya. Nah, tapi teman-teman, ketika saya mendengar cerita pendeta minta-minta mobil ke jemaat yang bukan jemaatnya ini, dari orang tua saya ceritanya, saya emosi. Saya dengar itu langsung marah gitu. Ih, pendeta ini malu-maluin aja sih. Wih, pendeta kok minta-minta. Gak tahu etika, terang-terangan. Waduh, parah ini. Aduh, mempermalukan nama Tuhan nih. Dan ketika saya emosi sesaat gitu ya. Lalu, hey, dengar baik. Kamu percaya gak? Tiba-tiba saya ditegur oleh Tuhan. Ya, saya ditegur oleh Tuhan. Serius kak? Iya. Tiba-tiba seperti Tuhan meminta saya untuk baca kisah di Alkitab. Kisahnya itu tentang janda di Sarfat. Tahu? Saya akan bacakan buat kamu secara cepat. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ini Elia maksudnya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Lanjut. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ya. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepada, "Janganlah takut, pulanglah." Perhatikan ini. "Buatlah seperti
yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Teman-teman, coba bayangkan sebentar, waktu itu ada kekeringan, kelaparan yang sangat hebat. Ada janda loh, bayangin. Bukan punya suami yang menafkahi, bukan. Ini janda. Ya, janda punya anak satu. Tiba-tiba Elia datang ke sana minta makanan, dan janda ini bilang, saya nggak punya roti sepotong aja nggak punya, cuman punya segenggam tepung dikit doang sama minyak sedikit dikatakan. Lalu saya mau buat nih, saya makan sama anak saya, habis itu saya mati. Nah, perhatikan baik, Elia kejam banget loh. Elia minta itu untuk dirinya. Ini lebih parah dari kasus pendeta minta mobil kepada orang kaya. Kalau orang kaya itu mobilnya 10, ngasih 1 gampang, bener ya? Tapi ini lebih parah. Karena apa? Karena harta janda itu satu-satunya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Toh itu diminta oleh Nabi Elia. Parah banget. Ini pendeta Elia yang minta. Bayangkan. Elia datang kepada seorang janda yang miskin gitu ya. Lalu pendeta Elia ini minta, buat aku aja. Kamu gak usah, buat aku aja. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Kalau kalian pelajari kisah ini, akhirnya orang janda ini membuatkan roti dan dikasih kepada pendeta Elia. Tapi dia dengan ketaatannya, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Ya, tepung dan minyaknya dimakan terus berhari-hari nggak habis. Dia dan anaknya mengalami mujizat yang luar biasa. Guys, saya ditegur Tuhan. Jim, jangan menghakimi. Jangan ikut campur urusanku dengan pendeta yang minta mobil itu. Siapa kamu? Emang kamu tahu, Jim, apa yang aku lakukan? Aduh. Hari itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya bertobat. Saya sok tahu. Saya menghakimi. Saya merasa pendeta itu nggak benar. Minta-minta sembarangan, memalukan nama Tuhan, nggak tahu etika, nggak tahu malu, nggak tahu sopan santun. Ternyata saya salah. Saya menghakimi. Saya sok tahu. Saya ikut urusan dia dengan Tuhan. Nah, teman-teman, jadi kita belajar apa hari ini? Poinnya apa sih kita mau belajar? Guys, dengar baik. Jangan pernah menghakimi. Itu ada ayatnya. Kalau kamu baca di Alkitab, searching pakai Alkitab elektronik, ketik jangan menghakimi, itu muncul sekitar 7 ayat, 7 perintah dari Tuhan. Jangan menghakimi. Ya. Karena gini, jangan ikut campur, itu urusannya Tuhan dengan dia. Ya. Dikit-dikit bilang, wah itu sesat. Wah itu nggak benar. Waduh, dia itu dosa banget. Ya. Dia parah sih. Jangan, bos, jangan. Ya, jangan menghakimi. Ya, kita ini bukan hakim. Ya. Hakimnya adalah Tuhan sendiri, bukan kita. Dan kadang-kadang, dengar baik, Tuhan itu melakukan hal-hal yang tersembunyi bagi kita, atau kita kadang-kadang nggak bisa memahami yang Tuhan lakukan. Ya, jangan cepat membuat kesimpulan atau menghakimi bahkan. Ya, jangan ya. Lah Pak, gimana kalau seandainya pendeta itu benar bohong dari Tuhan? Bukan dari Tuhan. Dia mau-maunya sendiri aja, nggak mau susah. Dia bukan kayak Elia, Pak Pendeta. Gimana? Dia pengen aja alasan Tuhan, alasan pelayanan, dia pengen mobil. Nah, jawaban saya, dan dengar baik, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Tetap saja kita nggak boleh menghakimi. Ya, itu terserah dia berurusan dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, bukan urusan kita. Jangan sok tahu, jangan ikut campur.
Nah, jangan pernah menghakimi siapapun, teman kamu, saudara kamu, tetangga kamu, pendeta kamu. Jangan menghakimi. Ya. Sebab gini, kalau jadi pendeta itu pernah dengar gak? Susah, agak repot. Kalau pendetanya gendut, jemaatnya bisik-bisik, pendeta kita kedagingan, jarang puasa. Kalau pendetanya kurus, diomongin juga bisik-bisik lagi. Apa bisik-bisiknya? Pendeta kita kurang iman. Ya, pendeta kita, aduh, miskin. Ya, pendeta kaya miskin juga repot. Kalau kaya, oh ya gitu lagi. Ya, duniawi. Kalau pendeta miskin, wah pendeta kita kurang berhikmat ya. Kurang imannya. Repot. Jadi poinnya adalah apa? Jangan menghakimi, karena menghakimi itu haknya Tuhan, bos. Dan saya mau bilang gini, teman-teman. Jangan sampai kita didapati Tuhan bersalah ketika kita menghakimi orang lain. Nah, kamu nanti baca ya di Bilangan 12. Ini ada contoh yang konkret banget. Ya, jadi ceritanya itu di Bilangan 12 ini, suatu hari Musa, ya, dia itu pemimpin, dia itu hamba Tuhan, dia itu nabi, dia itu pendeta. Dia sudah tua, sudah sepuh. Tapi dia mengambil perempuan muda, perempuan Kus, untuk dinikahi, untuk dikawini. Beberapa orang mulai kusak-kusuk. Mungkin ya, zaman sekarang mungkin bahasanya gini. Udah tua, cari apa sih? Pendeta kok pikirannya kawin mulu. Wanita muda lagi, ya ampun. Pendeta macam apa ini? Kamu tahu nggak? Perhatikan gini. Ketika Maryam dan Harun. Kok Maryam sih? Ketika Miriam dan Harun ngata-ngatain Musa tentang perempuan itu. Maksudnya mereka menikah, mereka kawin. Kamu tahu nggak? Tuhan hukum loh. Miriam kena kusta. Baca. Serem banget. Tuhan malah bela. Nah, gini guys, kadang-kadang nggak pantas ya. Dalam pemandangan kita secara etika mungkin. Pendeta kok pikirannya nikah lagi. Orang anak muda lagi. Gadis muda lagi. Ya ampun. Udah urusin umat aja. Tapi dengar baik. Di hadapan Tuhan nggak apa-apa. Kenapa kita yang sewot? Kenapa jemaat yang sewot? Kenapa kamu dan saya yang sewot? Tuhan malah baik-baik saja. Nangkap sampai di sini? Jadi poinnya adalah jangan cepat menghakimi. Jangan menghakimi siapapun apa yang orang lain buat. Mungkin Tuhan ada di dalamnya. Tuhan mensetujuinya. Tuhan mendukungnya. Dan ketika Miriam itu kena kusta, lalu Musa diminta untuk minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Musa bilang ke Tuhan, Tuhan, ampuni dia. Tiba-tiba kustanya lenyap. Oh my God. Teman-teman, hari ini kita belajar yuk. Jangan mudah menghakimi siapapun. Karena kita bukan hakim. Ya, perintah Tuhan ada 7. Jangan menghakimi sesamamu. Ya, hakim itu Tuhan, bukan kita. Urusan orang lain mau buat apa, terserah dia. Terserah dia punya urusan sama Tuhan. Entah baik, entah jahat. Stop komen yang negatif. Jaga mulutmu. Jangan sampai kita didapati bersalah sama Tuhan. Ingat lagi kisah Daud yang menari-nari kayak orang gila. Yang sampai telanjang gitu. Di depan rakyatnya. Istrinya cemburu. Istri yang ngomong dalam hati loh. Raja Israel mempermalukan dirinya. Dan kamu tahu nggak? Ketika ngomongin menilai menghakimi yang negatif, Mikal istri Daud itu dihukum Tuhan, mandul sampai hari matinya. Oh my God. Jadi fix ya, jangan menghakimi sesamamu, jangan menghakimi pendeta, jangan menghakimi siapapun. Itu urusan dia sama Tuhan. Kalau ada yang mungkin menurut kamu nggak benar, doakan. Ya, doakan. Berkati. Jangan sampai kita ngomongin, gosipin, fitnah,
menghakimi baik dalam hati maupun kepada orang lain. Senggol. Ya. Biar kita didapati tidak bersalah di hadapan Tuhan. Saya berharap ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.